Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Laila Fatul Muzahidah dengan NIM 221330047. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini walaupun hanya dalam berbentuk video. Teman-teman, pada mata kuliah MPK Kualitatif minggu kemarin, kita membahas tentang review proposal skripsi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tentunya saya juga melaksanakan tugas tersebut dengan sangat susah payah karena tak hanya dari sekedar isinya, prosedurnya atau pedomannya, tapi kita juga itu harus cek Turnitin di bawah 30%. Tentunya itu menjadi tantangan yang baru bagi saya dan teman-teman karena kami merasa benar-benar sudah bereffort untuk mengerjakan tugas tersebut. Apalagi ada teman-teman kami yang harus merevisinya kembali. Alhamdulillah tugas saya aman karena cek Turnitinnya itu hanya 28%. Walaupun seperti itu, saya tetap punya tekad untuk menyelesaikan mata kuliah penelitian ini di UAS nantinya dengan Turnitin yang lebih kecil dari sebelumnya. Tentunya pada saat membuat proposal kemarin masih banyak hal yang belum saya cantumkan karena memang materi dari judul yang saya bahas itu terlalu panjang dan terlalu banyak. Jadi di situ saya hanya berusaha semaksimal saya aja untuk mengumpulkan tugas UTS. Tapi saya berjanji insya Allah saya akan lebih baik di UAS selanjutnya. Oke, kemarin kita membahas review dari proposal. Ada para teman kemarin yang di review itu proposalnya punya dia Puput dan dia itu mengambil penelitian tentang film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Nah, di situ saya juga bisa menelaah apa yang kurang dari proposal yang telah saya buat. Yang pertama itu harus menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan space 1,5. Alhamdulillah punya saya sudah betul semua. Terus juga kalau di proposal saya itu menggunakan footnote. Jadi teman-teman, ketika kalian sudah menggunakan footnote aja. Tapi ketika kalian menggunakan body note, itu body note saja. Terus ketika kita menuliskan latar belakang, sebenarnya nanti kembali lagi kepada dosen pembimbing karena itu juga bisa menjadi salah satu faktor berapa halaman kita akan membuat latar belakang. Tentunya jika bersama Pak Adi, dosen pembimbingnya, itu mungkin bisa sekitar 6-10 lembar. Tapi saya melihat di perpus juga ada kok yang cuma 1 lembar. Jadi kembali ke pembimbingnya. Namun di sini poin permasalahannya adalah masalah yang ditaruh di akhir. Tujuannya agar ketika ditanya saat sidang itu kita mudah menjawabnya gitu, karena kita langsung di paragraf sebelumnya itu, paragraf terakhir itu setelah masalah itu kita mencantumkan dari permasalahan di atas gitu, maka penulis mengambil judul berikut untuk diteliti. Yang kedua itu ada rumusan masalah ya. Untuk penelitian ini tuh sebenarnya nggak begitu banyak, cukup 2 aja, atau bahkan kalau kualitatif tuh 1 juga nggak apa-apa. Jadi rumusan masalah itu tujuan dari jawaban penelitian. Nah, terus di bagian penelitian terdahulu juga. Nah, di sini saya yang salah ya, masih banyak harus diperbaiki. Jadi sudah benar, saya tuh 5 referensi dari skripsi sebelumnya. Terus sudah dari 5 tahun sebelumnya juga saya ambil, nggak lebih dari itu. Namun ada novelty yang belum saya cantumkan. Di situ juga tabel yang saya buat itu hanya berisi nomor, terus judul skripsi, tahun skripsi, nama penulis, metode skripsi, sama rangkuman pembahasannya itu apa gitu. Tapi ternyata dari yang Pak Adi jelaskan bahwa bahwa tabelnya itu berisi metode, teori, dan hasilnya gitu. Jadi penelitian kita tuh boleh sama gitu, tapi objeknya itu berbeda. Jadi untuk apa kita meneliti kalau ada orang lain yang sudah meneliti juga, karena kita kan tujuannya untuk memecahkan masalah ya meneliti itu. Terus juga setelah dari tabel itu ditulis lagi novelty-nya,
novelty-nya itu membahas tentang metode apa yang akan kita gunakan, terus juga apa yang berbeda penelitian kita dari penelitian orang lain gitu. Jadi di situ kalau misalnya kayak kita bandingin apa perbedaannya botol Tupperware dengan botol yang biasa gitu, pasti mereka punya keunggulannya masing-masing, baik dari itu kekuatannya, warnanya, atau marketingnya dan sebagainya. Begitupun kita ketika kita meneliti, kita punya perbedaan nih dari yang lain, apakah objek yang beda atau cara kita membedahnya yang beda, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu yang saya perlu perbaiki juga itu di teori pembahasan. Jadi kan di bab 2 itu ada landasan teori ya. Di situ itu kan pertama kita itu menuturkan dulu tuh pengertian, penjelasan dari judul yang kita ambil. Setelah itu kemudian bab selanjutnya itu membahas tentang teori apa yang akan kita gunakan untuk membedah penelitian tersebut. Nah, kemarin itu kendalanya saya tuh menggunakan judul yang bertemakan strategi dakwah. Nah, namun pada minggu terakhir sebelum dikumpulkan UTS itu, saya itu menggunakan strategi komunikasi dari Laswell. Ternyata itu tidak sinkron dengan judul yang saya ambil, yakni strategi dakwah. Nah, dari situ saya mulai kebingungan teori apa yang akan saya ambil, karena yang saya ketahui memang sangat sedikit teori tentang dakwah. Akhirnya saya ketemu teori strategi dakwah dari Al-Bayanuni, cuma memang saya belum menemukan bukunya yang menjelaskan teori itu secara gamblang. Jadi di situ di bagian teori itu kita harus memaparkan yang pertama sejarah teorinya, terus yang kedua model atau gambar teorinya atau kayak apa bagannya gitu. Yang terakhir baru konsep teori. Kemarin tuh saya hanya mencantumkan konsep teori. Saya juga tidak menjelaskan siapa itu Al-Bayanuni dan kenapa ada teori tersebut. Dan saya juga sebenarnya masih agak sulit ya untuk mencari kejelasan dari teori tersebut, karena banyak sekali yang saya temukan di skripsi sebelumnya juga tidak mencantumkan sejarah dari teori tersebut. Walaupun bagannya tidak ada di materinya, tapi kita bisa bahas, namun sejarahnya kita tidak bisa membuatnya sendiri ya kan, dan itu yang masih menjadi PR untuk saya. Sekian teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dari review proposal kemarin. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.